Bismillahil-kafi, Bismillahil-ma'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Zat yang selalu kita puji, yang dimana kita selalu meminta pertolongan dan ampunannya, kita selalu memohon agar dijauhkan dari kejahatan yang menimpa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi terbaik dari umat ini ialah pada saat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian generasi setelahnya. Bahkan Rasul pernah bersabda, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Salah satu keutamaan pada masa mereka ialah sifat-sifat kemuliaan yang mereka miliki, serta kecintaan mereka akan ilmu-ilmu agama dan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh umat terbaik dari generasi terbaik yang dapat kita ambil ialah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, atau biasa kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah Umar kedua. Tidak berlebihan jika kita menyebutnya, ia adalah salah satu khalifah terbaik sepanjang sejarah masa khalifahan. Rakyat di bawah naungannya amat sejahtera. Bisa dibilang tidak ada satu orang pun rakyat pada masa itu yang berhak menerima zakat, karena sangat makmur dan sangat sejahtera. Bahkan pada masa itu upeti yang diberikan sangat minim sehingga semua rakyat dapat membayarnya. Dan juga pembangunan infrastruktur yang begitu baik sehingga dapat menopang roda jalannya ke ekonomi. Umar bin Abdul Aziz juga merupakan sosok yang amat dikagumi bagi rakyatnya. Karena dengan waktu 2,5 tahun ia cukup baik dalam mengelola negara pada saat itu. Pun hingga kini banyak para pemimpin yang meneladani sikap ataupun sifat daripada Umar bin Abdul Aziz. Nah, tidakkah kita penasaran bagaimana Umar bin Abdul Aziz memimpin pada masa itu dan bagaimana kisah beliau? Berikut sedikit kisah dan beberapa nilai dan karakter yang dapat kita ambil dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, atau bisa kita sebut juga dengan Umar kedua, dia adalah cicit dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Umar bin Khattab. Ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan, merupakan gubernur dari klan Umayyah. Singkat cerita, seorang Umar tumbuh dengan baik, dan dia pun tak lupa dibekali dengan ilmu agama oleh kedua orang tuanya. Umar pada masa kecilnya, pada masa remajanya sangat dekat dengan para ulama, orang-orang baik, ahli fikih, dan para masaih-masaih. Sehingga tak heran jika orang-orang di sekitarnya menyebutnya dengan pemuda soleh. Bahkan Zaid bin Aslam pernah berkata, aku tidak pernah berdiri di belakang seorang imam pun yang gerakannya mirip dengan gerakan Nabi Muhammad SAW daripada pemuda ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Ia sempurna dalam rukuk dan sujud, dan dia meringankan ketika berdiri dan duduk. Ini merupakan salah satu contoh bahwa ia begitu dikagumi dengan orang-orang di sekitarnya. Masya Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Salah satu pemimpin terbaik atau khalifah terbaik pada dinasti Umayyah ini merupakan pemimpin yang sangat rendah hati. Ini tergambar bagaimana ketika Umar bin Abdul Aziz akan dibaiat untuk menjadi seorang khalifah setelah Sulaiman bin Abdul Malik. Pada akan dibaiat, beliau sempat menolak karena ia rasa pembaiatannya itu tidak dilakukan dengan musyawarah ataupun pendapat dari kaum muslimin. Sehingga pada saat itu orang-orang yang telah berkumpul yang akan membaiatnya harus bermusyawarah kembali dan mengambil suara.
tentang siapakah yang akan menjadi seorang khalifah. Namun qadarullah, karena memang orang-orang percaya kepada Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz lah yang terpilih sebagai khalifah pada saat itu. Sehingga terjadilah pembayatan atas dirinya. Perintah pertama yang diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz setelah dia menjabat adalah yang pertama, agar kaum muslimin taat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencintai dunia, akan tetapi mencintai akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah, sungguh banyak sekali poin-poin atau kisah-kisah terbaik dari Umar bin Abdul Aziz yang dapat kita ambil. Namun izinkan pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan tentang bagaimana sosok Umar atau karakter Umar bin Abdul Aziz pada masa itu, yang dapat kita ambil pembelajarannya sehingga kita dapat menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Umar bin Abdul Aziz adalah sosok yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga sangat berhati-hati ketika akan membicarakan tentang hari kiamat atau hari akhir. Tidak pernah terbesit pun sedetik dalam kehidupan Umar dia akan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ia juga merupakan seorang pemimpin yang sangat berani karena tidak ada satupun di muka bumi ini yang mungkin ia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sosok Umar. Jika seorang pemimpin sudah tidak takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun musuh yang dapat menggetarkan hatinya kecuali lafaz takbir Allahu Akbar. Masyarul muslimin, yang kedua, Umar bin Abdul Aziz adalah sosok yang memiliki sifat warok atau jiwa yang sangat berhati-hati akan sesuatu yang haram atau syubhat, sesuatu yang tidak jelas kadar halal atau haramnya. Itu tergambar dalam satu kisah beliau yang begitu masyhur di kalangan masyarakat kita, yakni tentang beliau dan anaknya ketika anaknya berkunjung ke ruangan ataupun ke meja kerja seorang Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz sedang berkutat dalam pekerjaannya sebagai seorang khalifah. Kemudian datanglah anaknya Abdul Malik yang ingin berkunjung kepadanya. Setelah saling bersalam, kemudian Umar pun menanyakan kepada anaknya. Belum sempat anaknya duduk dan melanjutkan langkahnya, Umar bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, apa yang membuatmu datang kepadaku?" Lalu sang anak pun menjawab, "Wahai ayah, aku datang kepadamu sebagai anak yang ingin mencari ayahnya, yang ingin berbicara." Dalam ruangan itu hanya terdapat satu penerangan, yakni lampu teplok yang pada saat itu memang belum ada begitu banyak alat penerangan. Yang dimana itu juga merupakan alat penerang yang ia pakai ketika ia sedang bekerja tadi. Ketika mendengar sang anak ingin membicarakan urusan pribadi, langsung saja ketika itu Umar pun mematikan lampu itu. Dan sang anak pun terheran-heran dan menanyakan kepada beliau, "Wahai ayah, kenapa engkau mematikan lampu ini? Sedangkan kita akan berbincang." Lalu Umar bin Abdul Aziz pun menjawab, menjelaskan kepada anaknya, "Wahai anakku, lampu ini dibeli oleh uang negara. Uang negara didapat dari kas ataupun pemberian dari umat muslim. Sehingga sudah sepatutnya lampu ini digunakan hanya untuk urusan umat, urusan negara, bukan urusan pribadi sebagaimana kita akan berbicara." Disinilah poin penting dapat kita ambil, bahwa tidak semestinya kita semena-mena untuk menggunakan alat ataupun sesuatu yang diberikan, kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan ataupun oleh negara yang kita dapat untuk urusan pribadi. Karena menurut Umar bin Abdul Aziz, tindakan seperti itu bukan hak kita, ataupun kita tidak berhak untuk menggunakan fasilitas itu. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari rangkaian kisah tadi
dapat kita ambil pelajaran bahwasanya Umar ingin mengajarkan kepada kita bahwa agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mengingat hari akhir, dan apapun tindakan kita, Allah akan selalu was-was ataupun Allah akan selalu mengawasi dimanapun kita berada. Begitulah sifat Umar mengajarkan kepada kita semua tentang nilai-nilai kehidupan dan poin-poin penting yang dapat kita ambil dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم.